Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Minimarket dirampok 4 pelaku, 3 karyawan disekap. Diduga akibat korsleting listrik, gudang mainan ludes terbakar. Pemkot Tangerang Selatan larang penjualan makanan menggunakan bahan nitrogen cair. Perampokan minimarket kembali terjadi. Kali ini terjadi di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. 4 pelaku datang ke minimarket dengan 2 motor dan langsung masuk toko menggunakan helm serta masker. Saat kejadian di minimarket tersebut terdapat 3 orang karyawan. 4 perampok langsung menodongkan senjata tajam kepada para karyawan. Pelaku mengancam akan membunuh jika tidak menuruti perintah mereka. Pelaku langsung membuka laci kasir dan menguras uang yang ada di dalamnya. Lantaran takut dianiaya, salah satu korban akhirnya menuruti pelaku untuk membuka berangkas. Setelah berangkas terbuka, pelaku langsung menguras uang yang ada di dalam lemari besi. Nggak bisa ngelawan, kan goloknya udah di sini semua. Oh, udah di leher semua. Terus mau teriak juga kan takut lah, yang ngambil semuanya, berangkas sama yang di depan. Berangkas apa? Berangkas yang uangnya di sini Diambilin semua? Iya, diambil semua. Usai menggasak uang tunai serta sejumlah barang dagangan yang totalnya diperkirakan mencapai 20 juta rupiah, keempat pelaku mengunci korban dalam gudang dan melarikan diri. Untuk sementara kerugian material dan untuk kerugian masih akan dihitung oleh pihak korban, dan untuk karyawan tidak ada luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat, dan untuk sementara sekarang sudah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini kasus pencurian dengan kekerasan tersebut sudah ditangani oleh personil unit Reskrim Polsek Jawilan dan Satreskrim Polres Lebak. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Jalan Raya Tak-Takan Gunung Sari yang merupakan jalan alternatif menuju kawasan wisata Pantai Anyer tertutup longsor. Titik longsor berada di Kampung Cikoak, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Selain di Cilowong, longsor juga terjadi di wilayah Gunung Sari, Kabupaten Serang. Material longsor membuat jalan kurang lebih 1 km tertimbun. Selain longsor, beberapa pohon besar juga tumbang ke jalan. Akibat peristiwa ini, kendaraan truk sampah yang akan ke TPA Cilowong tidak bisa melintas hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Selain menurunkan petugas gabungan dari BPBD, TNI dan Polri, alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Banten ikut membantu menyingkirkan material longsor. Menurut warga, kejadian tanah longsor di lokasi ini bukanlah yang pertama kali. Selain kondisi tanah yang labil, tidak ini yang terbakar adalah gudang permainan, alat permainan, termasuk di dalamnya adalah ada matras, ada skuter, ada juga spidol dan lain sebagainya. Tidak ada tanggul penahan membuat tanah mudah terbawa air saat hujan turun. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak menimbulkan adanya korban. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Pihak keluarga korban kecelakaan tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Nyapah, Sayebulu, tepatnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, mendatangi Polda Banten. Kedatangan keluarga korban ini lantaran mereka menemukan banyak kejanggalan. Kejadian yang menyebabkan korban bernama Agus Setiawan meninggal dunia ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2022 lalu. Namun sampai saat ini pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan dari pihak Satlantas Polres Serang Kabupaten.
Sedangkan korban saat itu akan melangsungkan pernikahan 5 hari lagi. Hal tersebut karena luka korban tidak seperti korban kecelakaan lalu lintas, melainkan seperti luka sayatan di bagian leher dan luka di bagian kepala korban. Terlebih kondisi kendaraan korban hanya mengalami kerusakan kecil, yakni di bagian lampu belakang kendaraan. Pada awal penyelidikan, pihak keluarga mendapatkan keterangan jika korban mengalami kecelakaan tunggal. Namun beberapa waktu kemudian pihak kepolisian menyatakan jika Agus menjadi korban tabrak lari. Namun pihak keluarga tidak pernah dipertemukan dengan pelaku tabrak lari. Keluarga sempat meminta agar polisi melakukan otopsi jenazah korban karena sampai saat ini keluarga belum mengetahui hasil otopsi. Bahkan saat pencarian asuransi dari Jasara Harja, uang asuransi ternyata dipotong oleh oknum anggota Laka Lantas sebesar 50%. Teman-teman Irwasda untuk bisa memanggil dan memeriksa penyidik di Laka Lantas Polres Kabupaten Serang. Karena kita juga selaku pengacara, kita tidak mau spekulatif untuk bisa mengambil ranah dokter otopsi atau forensik. Biar nanti hasil forensiknya yang akan menjelaskan kenapa bisa meninggal begitu dan faktor apa. Sampai hari ini hasil itu belum kita terima. Menurut orang tua korban, sebelum kejadian korban berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke rumah calon istri. Namun pada malam itu keluarga justru mendapatkan kabar jika sang anak telah meninggal dunia. Gak pernah dia punya salah sama siapapun. Anak saya begitu baik-baik aja, dia sehat. Pas gitu nggak tahu apa-apa saya. Pas datang aja tuh anak saya tuh si mayit. Saya minta tolong ke semua orang, minta tolong kalau anak saya itu matinya kejanggalan, ada yang ngebunuh, saya minta tolong suruh cari pembunuhnya itu bisa minta diungkap. Sang ibu berharap agar mendapatkan keadilan dan berharap agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara transparan. Apabila terbukti ada tindakan pidana kejahatan, pihak keluarga berharap agar pelaku segera ditangkap. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Mantan Ajudan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Brigjen Pol M. Sabilul Alif, resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Brigjen Pol Sabilul Alif menggantikan jabatan Brigjen Pol Eri Nursatari yang ditugaskan sebagai Dirkamsel Korlantas Polri. Serah terima jabatan dilakukan di Aula Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto. Tidak hanya jabatan Wakapolda, sejumlah jabatan di Polda Banten juga diisi oleh perwira-perwira baru, yakni Karorena Polda Banten, Dirlantas, Dilpor Airud, Kabid Humas, Kabid Teika Polda Banten, Kabid Keuangan, dan Kapolresta Tangerang. Salah satu jabatan yang diganti yakni Kabid Humas. Kombes Pol Sinto Silitonga yang lebih dari 1 tahun menjabat akan mengisi jabatan baru atas Pol Selodiv Hubinter Polri. Sedangkan jabatan Kabid Humas diisi Kombes Pol Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Banyuwangi. Ada 7 pejabat utama, 1 Kapolresta Tangerang. Kemudian berdasarkan dari telah dilaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, memberikan ucapan selamat bagi pejabat baru dan memberikan ucapan terima kasih atas pengabdian kepada pejabatan yang lama. Selain untuk penyegaran organisasi, mutasi dan rotasi di tubuh Polri merupakan bentuk promosi untuk meniti karir yang lebih tinggi. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.